Pernah nggak sih kalian lagi duduk santai, tiba-tiba terlintas pikiran absurd yang jauh banget dari kenyataan? Misalnya, kamu lagi nyeduh kopi di pagi hari, terus tiba-tiba ngebayangin, gimana ya kalau gue sebenarnya keturunan raja yang terpisah sejak kecil? Atau yang lebih epik lagi, gimana kalau gue ketemu sama idola gue di bandara, terus dia jatuh cinta pada pandangan pertama? Atau gimana ya kalau istri gue itu adalah Maria? Oh my god. Duh, pasti rasanya pengen langsung diundang ke acara keluarga. Terus kita nikah di Bali. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya menghalu. Nah, kebiasaan yang tadi itu kita sebut dengan menghalu. Sepertinya udah kayak jadi hobi nasional gitu kan ya? Siapa sih yang nggak pernah menghalu? Mulai dari menghalu punya pacar seleb, sampai menghalu jadi jutawan yang bisa keliling dunia tanpa perlu mikir soal kerjaan atau cicilan. Bahkan kadang kita juga menghalu pas lagi jalan. Lihat mobil mewah lewat, terus dalam hati bilang, nanti gue bakal punya kok mobil kayak gitu. Tinggal pilih aja warna apa yang mau. Oh, no. Yang lucu, menghalu itu sering datang di waktu-waktu yang tidak terduga. Contoh, lagi di kantor, bos ngasih tugas segudang, terus pikiran langsung melayang. Coba kalau gue jadi anak sultan, gak perlu kerja keras begini. Paling-paling gue cuma sibuk ngitung duit sama nyari tempat liburan baru. Pas nyatanya selesai halu, kita balik lagi ke dunia nyata. Laptop di depan, tumpukan kerjaan gak berkurang, dan jam kerja masih panjang. Tapi gak ada yang bisa ngalahin kreativitas kita pas menghalu. Lagi nonton drama Korea terus ngebayangin, kalau gue ada di posisi tokoh utama, pasti udah bikin keputusan lebih baik dari dia. Udah jelas sih, opa itu bakal lebih jatuh cinta sama gue. Atau pas dengerin lagu galau, langsung mikir, ini lagu kayaknya nulis tentang cerita gue dah. Si penulisnya pasti terinspirasi dari kisah hidup gue. Padahal kisah cinta aja masih tarik ulur gak jelas. Sad. Lanjut ke dunia media sosial. Scroll-scroll Instagram, nemu foto influencer yang lagi liburan di Maldives. Spontan otak kita bekerja, wah kalau gue kesana pasti fotonya bakal lebih keren. Gue sama pasangan, pakai baju couple, sunset, terus kita duduk berdua di tepi pantai. Romantis abis deh. Realitanya, balik kerja langsung sibuk mikirin anggaran bulanan, malah kebanyakan kepotong buat bayar tagihan, bukan liburan. Yang bikin halu seru itu adalah faktanya, yang menghalu itu ya gratis, bebas biaya. Siapa bilang mau keliling dunia itu mahal? Dalam dunia halu, kita udah pernah ke Paris, Tokyo, New York, semua tempat yang masuk bucket list kita. Gak perlu urus visa, gak perlu repot packing, cukup pejamkan mata dan voila, udah sampai di destinasi impian. Hasilnya, punya banyak kenangan liburan fiktif yang seru untuk diceritakan ke diri sendiri. Menghalu atau membayangkan hal-hal yang jauh dari kenyataan seringkali menjadi pelarian yang menyenangkan dari rutinitas sehari-hari. Siapa sih yang gak suka bermimpi jadi miliarder, punya pasangan sempurna, atau liburan ke tempat-tempat eksotis tanpa perlu memikirkan tagihan dan pekerjaan? Namun, di balik semua kesenangan ini, ada sisi gelap dari kebiasaan menghalu yang perlu kita waspadai. Yang pertama, terlalu sering menghalu bisa bikin kita kehilangan jejak dengan kenyataan. Menghalu itu seperti membangun istana di atas awan. Kelihatan indah, tapi nggak punya dasar yang kuat. Ketika kita terlalu asik dalam dunia halu, kita mungkin mulai mengabaikan masalah-masalah nyata yang sebenarnya perlu dihadapi. Misalnya, daripada mencari solusi atas masalah keuangan, kita malah terus-terusan menghalu punya banyak uang tanpa usaha nyata untuk mencapainya. Akibatnya, masalah yang sebenarnya justru semakin menumpuk. Yang kedua, menghalu bisa membuat kita jadi malas. Ketika kita sudah terlalu nyaman dengan bayangan-bayangan sempurna yang dalam pikiran kita jadi enggan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam hidup. Misalnya, kita menghalu jadi pengusaha sukses, tapi realitanya kita malah nggak pernah mulai usaha karena takut gagal atau malas mencoba. Akhirnya, kita coba berputar-putar dalam angan-angan, tak pernah benar-benar mencapai apapun. Menghalu, jika tidak dikendalikan, bisa berubah menjadi jebakan yang membuat kita diam di tempat, tidak berkembang, dan tidak bergerak maju. Selain itu, menghalu bisa menyebabkan kekecewaan yang mendalam. Ketika kita terlalu sering membayangkan kehidupan yang sempurna, kita bisa jadi terlalu tinggi berharap. Saat kenyataan nggak sesuai dengan halu kita, rasa kecewa dan frustasi bisa muncul. Misalnya, kita halu punya pasangan yang sempurna, romantis, dan selalu pengertian. Namun, ketika realita nggak sesuai ekspektasi, kita bisa jadi merasa hubungan yang sebenarnya tidak memuaskan, padahal mungkin sebenarnya sudah cukup baik. Menghalu juga bisa membuat kita terjebak dalam perbandingan sosial yang nggak sehat. Dalam dunia halu, kita mungkin membayangkan diri kita sebagai seseorang yang lebih sukses, lebih menarik, atau lebih bahagia dari orang lain. Tapi saat kita kembali ke kenyataan,
kita bisa jadi merasa rendah diri atau iri dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih baik dari kita. Akhirnya, bukannya merasa termotivasi, kita malah terjebak dalam perasaan tidak puas dan minder. Yang terakhir, terlalu sering menghalu bisa merusak relasi dengan orang lain. Ketika kita lebih fokus pada dunia yang ada di kepala kita daripada dunia nyata, kita bisa jadi menarik diri dari interaksi sosial. Kita mungkin lebih memilih waktu sendirian untuk menghalu daripada berkumpul dengan teman atau keluarga. Ini bisa menyebabkan hubungan kita dengan orang-orang terdekat jadi renggang ketika kita semakin sulit hadir secara emosional dalam kehidupan nyata mereka. Family, family, family. Jadi, meskipun menghalu sesekali bisa menjadi hiburan yang menyenangkan, kita harus tetap waspada terhadap dampak negatifnya. Jangan sampai kita terlalu tenggelam dalam lamunan sehingga lupa untuk menghadapi dan menikmati dunia nyata. Karena pada akhirnya, hanya di dunia nyata kita bisa benar-benar mewujudkan mimpi dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Tapi di balik semua sisi gelap menghalu ini, ada juga kok sisi positifnya. Menghalu jika dilakukan dengan bijak bisa menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kebahagiaan. Pertama-tama, menghalu bisa menjadi sumber kreativitas yang luar biasa. Ketika kita membiarkan pikiran kita menjelajahi dunia yang tak terbatas oleh kenyataan, kita seringkali menemukan ide-ide yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Banyak seniman, penulis, dan ilmuwan besar yang menggunakan kekuatan imajinasi untuk menghasilkan karya-karya luar biasa. Dalam dunia halu, tidak ada batasan. Kita bisa memikirkan skenario-skenario yang paling tidak mungkin sekalipun. Dan dari situlah lahir ide-ide inovatif yang bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Memungkinkan kita untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Dan ini adalah kunci dari kreativitas. Selain itu, menghalu bisa menjadi motivator yang kuat. Ketika kita membayangkan diri kita mencapai tujuan-tujuan besar, seperti memiliki karir impian, menjalani kehidupan yang sukses, atau memiliki kehidupan yang bahagia, kita secara tidak sadar memotivasi diri kita untuk bekerja lebih keras agar halu tersebut menjadi kenyataan. Misalnya, ketika kita menghalu tentang memiliki bisnis yang sukses, kita mungkin terdorong untuk memulai belajar tentang bisnis, mencari peluang, atau bahkan mengambil langkah untuk memulai usaha. Menghalu bisa menjadi semacam peta mental yang memandu kita menuju tujuan yang kita inginkan. Menghalu juga memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesehatan mental. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan stres, menghalu bisa menjadi cara efektif untuk meredakan ketegangan. Ketika kita membayangkan hal-hal yang menyenangkan seperti liburan impian atau momen bahagia bersama orang yang kita sayangi, tubuh kita bisa merespon dengan mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati. Menghalu tentang hal-hal positif bisa memberikan kita jeda sejenak dari realitas yang kadang berat. Dan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental. Headaches, dizziness, mental confusion. Selanjutnya, menghalu bisa membantu kita mengenali apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Ketika kita sering membayangkan skenario tertentu, misalnya tinggal di kota besar, bekerja di bidang kreatif, atau menjalani kehidupan yang lebih sederhana, ini bisa menjadi petunjuk tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Dari sini, kita bisa mulai membuat rencana untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang kita temukan melalui lamunan kita. Menghalu dalam hal ini bisa menjadi alat introspeksi yang membantu kita memahami diri sendiri lebih dalam. Yang terakhir, menghalu bisa memperkuat rasa optimisme dan harapan. Ketika kita membayangkan masa depan yang cerah, kita menanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa hal-hal baik mungkin terjadi. Ini bisa memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa sulit, karena kita memiliki visi tentang masa depan yang lebih baik. Optimisme yang lahir dari menghalu ini bisa menjadi bahan bakar yang membuat kita tetap bersemangat dan berusaha. Meskipun jalan yang kita tempuh tidak selalu mulus. Nah, buat kamu yang suka menghalu, tenang aja, kamu gak sendirian kok. Menghalu itu bisa jadi pelarian yang seru dari rutinitas sehari-hari yang kadang membosankan. Lagi suntuk, tinggal ngelamun dikit, ngebayangin dunia yang penuh dengan segala kemungkinan. Bikin mood langsung naik lagi. Ingat, dalam dunia halu, semua orang punya potensi jadi apa saja. Mulai dari miliarder, selebriti, sampai pahlawan super. Jadi yuk, nikmati momen-momen halu kamu. Siapa tahu di balik halu itu, ada mimpi besar yang siap untuk diwujudkan. Jadi, meskipun menghalu seringkali dipandang sebelah mata, sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh darinya. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara lamunan dan kenyataan, serta menggunakan kekuatan imajinasi kita untuk mendorong diri kita ke arah yang lebih baik. Karena siapa tahu, halu kamu hari ini bisa menjadi kenyataan untuk besok. Dan kalau orang lain bilang kamu kebanyakan halu, senyum aja.
Karena di dunia halu, kamu udah sukses kok untuk menjadi apapun yang kamu mau. Realitanya, itu urusan nanti. Bang, gua udah nikah sama Megan Fox. Hah?